Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua dan berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk kita mengikuti kegiatan MPLS di hari pertama ini. Kemarin baru pembukaan dan saat ini kita akan masuk pada materi MPLS. Sekali lagi semangat dan jaga kesehatan untuk kita ada dalam materi MPLS hari ini. Dan saat ini sebelum kita masuk pada materi, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mari berdoa. Selesai. Nah, adik-adik, untuk materi MPLS kita saat ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Ulangi, materi kita saat ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Mungkin ada peserta didik yang bertanya, kenapa ada materi kesadaran berbangsa dan bernegara pada kegiatan MPLS? Nah, di era globalisasi ini kita tahu bersama bahwa banyak tantangan yang diperhadapkan kepada bangsa Indonesia saat ini. Karena itu, kesadaran berbangsa dan bernegara perlu ditimbulkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Siapa yang harus menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Tentu saja bukan hanya pemerintah, tetapi semua warga negara diharapkan punya tanggung jawab bersama untuk menopang program pemerintah dalam rangka menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, khususnya di kalangan generasi muda. Nah, Anda semua termasuk generasi muda. Dan pemerintah ikut bertanggung jawab mengembangkan amanat ini, memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga negaranya. Kenapa? Sebab kalau tidak, maka bangsa Indonesia diperhadapkan kepada tantangan yang bisa saja membuat bangsa Indonesia ini jatuh atau bisa bubar. Tentu saja kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Nah, mengingat kondisi kita yang sekarang ini merupakan salah satu indikator bahwa bangsa Indonesia sekarang ini mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari apa? Kenapa bilang ada indikator yang mengatakan bahwa orang ini ada pada penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa buktinya? Nah, buktinya adalah kita lihat di daerah-daerah muncul gejolak-gejolak. Gejolak apa itu? Misalnya ada tawuran antar warga, ada perkelahian antar pelajar, ada ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang merupakan indikator bahwa ada penurunan terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dari kita semua. Jadi bukan hanya perhatian dari pemerintah, tetapi perhatian dari seluruh warga negara Indonesia. Hal ini kalau tidak disikapi akan mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara, teristimewa di kalangan generasi muda. Kalau tidak dicermati. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus proaktif. Kita harus proaktif dalam menyikapi setiap persoalan yang muncul khususnya yang ada di lingkungan kita. Nah,
Kesadaran bela negara. Kalau kita bicara kesadaran bela negara, apa yang dimaksud dengan kesadaran bela negara? Atau apa makna dari kesadaran bela negara? Di mana kesadaran bela negara itu berupaya untuk bagaimana kita mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab, dan rela berkorban untuk mengabdikan diri pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka menuju cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sekarang kita lihat nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami dalam rangka kita menerapkan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai itu adalah yang pertama, cinta tanah air. Bagaimana kita menumbuhkan nilai cinta tanah air dalam diri setiap warga negara Indonesia? Yang pertama tentu saja kita harus kenal negara kita. Kita harus tahu sejarah bangsa kita, bahwa bangsa kita itu ada dengan adanya pengorbanan para pahlawan kita. Mereka mengorbankan jiwa raga mereka untuk kita sekarang ini. Karena itu kita dapat mewujudkan dengan cara menjauhi perkelahian misalnya, baik itu antar perorangan atau antar kelompok, dan menjadi anak yang berprestasi baik di tingkat nasional, lebih-lebih lagi di tingkat internasional. Jadi itu merupakan nilai cinta tanah air. Berikut yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka kita menumbuhkan kesadaran kita membangun, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Nah, caranya apa? Dengan cara mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman itu apa? Keberagaman itu antara lain keberagaman agama, keberagaman etnis, dan lain-lain. Bahasa juga termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, keberagaman yang ada harus dipandang sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan. Jadi dibutuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Berikut yang ketiga, nilai Pancasila. Sekarang banyak generasi muda yang tahu mengucapkan kata Pancasila, tetapi isi di dalam Pancasila itu tidak dipraktekkan lagi. Cuma tahu mengucapkan, tetapi esensi atau nilai sebenarnya yang terkandung dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan cuma diucapkan tetapi tidak dilakukan lagi. Nah, dalam kesadaran berbangsa dan bernegara itu tidak boleh. Tidak hanya mengucapkan, tetapi harus mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang keempat adalah nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, banyak hal yang kita lakukan sebagai wujud nilai rela berkorban dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Contoh, kita punya prestasi, baik itu prestasi di bidang kesenian, atau prestasi di bidang olahraga, atau prestasi di bidang ilmu pengetahuan. Mari torang tumbuhkan, torang kembangkan,
dalam rangka wujud kita, sikap kita untuk rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Contoh atlet. Atlet itu dia mengorbankan fisik, tenaganya untuk apa? Dia memberikan atau mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kan kita lihat kalau ada orang yang berprestasi apalagi di tingkat dunia, tingkat internasional, orang lihat bendera merah putih dikibarkan sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bangga? Seluruh bangsa Indonesia bangga. Jadi kita jadikan itu sebagai contoh. Jadi bukan cuma atlet, apapun itu, bentuk apapun itu, sama dengan Memda bilang tadi, mau kesenian, mau ilmu pengetahuan, yang penting yang terbaik yang bisa kita persembahkan untuk menjadikan bangsa Indonesia ini bangga, mari orang lakukan itu. Berikut nilai yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, keuletan, bekerja keras dalam menjalankan profesi kita masing-masing. Jangan kita berpikir bahwa bela negara harus pegang senjata. Tidak hanya sekedar itu, tapi wujud dari bela negara itu banyak. Ketika kita melaksanakan profesi kita dengan sebaik-baiknya, berarti kita sudah membela negara. Nah, berikut, kalau kita bicara tentang kesadaran bela negara, berarti juga itu kita bicara tentang nasionalisme. Nasionalisme ada dua arti, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Arti nasionalisme dalam pengertian yang sempit adalah mencintai bangsa sendiri secara berlebihan dan menganggap bangsa lain rendah atau kedudukannya di bawah. Sedangkan kalau pengertian nasionalisme secara luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dengan menganggap semua negara di dunia ini punya kedudukan yang sama. Jadi beda toh. Jadi kalau nasionalisme dalam arti sempit menganggap dia yang paling hebat, negaranya yang paling jago. Sedangkan kalau nasionalisme dalam arti luas, dia mencintai negaranya, tetapi dia menganggap juga bahwa negara lain sama kedudukannya dengan negaranya. Sekarang kita lihat, ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam membina nasionalisme. Yang pertama, mengembangkan persamaan antar suku-suku bangsa. Jadi semua suku-suku bangsa yang ada di Indonesia itu sama. Jadi tidak ada suku yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dari Sabang sampai Merauke ada sekian ratus suku bangsa, semuanya sama. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Itu penting. Karena apa? Di Indonesia ini penuh dengan keberagaman. Seperti yang Mem katakan tadi, keberagaman suku, agama, etnis, bahasa, itu harus ada nilai toleransi. Berikut, yang ketiga, memiliki rasa senasib sepenanggungan dengan sesama bangsa Indonesia. Jadi kalau ada daerah tertentu yang ditimpa dengan bencana, berarti harus ada rasa toleransi dari daerah-daerah lain untuk ikut membantu. Jadi senasib sepenanggungan. Kalau di daerah lain senang, di daerah lain juga ikut merasa senang. Tapi kalau di daerah lain ditimpa dengan bencana, yang lain juga ikut menolong. Itu 3 hal yang harus kita lakukan dalam membina nasionalisme. Sedangkan ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama, sukuisme. Karena di Indonesia banyak suku, jadi jangan sampai kita tidak bergaul dengan orang yang tidak satu suku dengan kita. Menganggap suku yang lain tidak baik. Jadi itu salah, harus dihindari. Kemudian yang kedua, kaufinisme, menganggap diri sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme, mempertahankan pendirian dengan berbagai cara.
Jadi mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan. Wow, itu tidak boleh. Itu harus dihindari. Sikap yang harus dihindari. Sikap yang ketiga. Dan sikap yang keempat yang harus dihindari yaitu provinsialisme. Yaitu sikap yang selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Tidak mau bergabung dengan provinsi yang lain. Itu bahaya. Bisa ingin merdeka sendiri. Jadi di daerah-daerah tertentu itu ada yang seperti itu. Jadi bisa merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada 4 hal yang harus dihindari. Ulangi, sukuisme, kaufinisme, ekstremisme, dan provinsialisme. Kemudian sikap patriotisme adalah sikap yang mau rela berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah atau putus asa. Jadi 5 sikap yang Mem katakan tadi merupakan sikap patriotisme yang harus kita tumbuhkan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi itu hal-hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bagaimana kita hidup sebagai warga negara yang baik untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan sebagai tugas, ada tugas yang harus kalian buat adalah membuat ringkasan materi yang sudah kita pelajari tadi. Dan kalau boleh, Mem tambah 1 tugas lagi. Apa implementasinya? Jadi implementasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Mungkin ada yang mau tanya, implementasi itu Mem apa? Jadi wujud nyata. Apa yang harus kita lakukan dalam kaitannya kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Oke. Hanya itu tugasnya, dan Tuhan memberkati kita semua. Mem pesan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa jaga imun, jaga iman. Mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mari berdoa. Selesai. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Semangat!